kembali lagi bersama saya. Nama saya Siska Kristiana Simanulang, NPM 18110592, TIP 1806. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi multiplexing, di mana multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Istilah ini adalah istilah dalam dunia telekomunikasi yang bertujuan untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, dan penerima atau transceiver atau kabel optik. Contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara atau wireless atau radio. Sebagai contoh, satu helai kabel optik Surabaya ke Jakarta bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan telepon. Idenya adalah bagaimana menggabungkan ribuan informasi, percakapan atau voice yang berasal dari ribuan pelanggan telepon tanpa saling bercampur satu sama lain. Teknik multiplexing ini ada beberapa cara. Yang pertama, multiplexing dengan cara menata tiap informasi atau suara percakapan satu pelanggan sedemikian rupa sehingga menepati satu alokasi frekuensi selebar sekitar 4 kHz. Teknik ini dinamakan Frequency Division Multiplexing atau FDM. Teknologi ini digunakan di Indonesia hingga tahun 90-an pada jaringan telepon analog dan sistem satelit analog sebelum digantikan dengan teknologi digital. Aplikasi multiplexing yang umum adalah komunikasi long haul. Media utama pada jaringan long haul berupa jaluran gelombang mikro, koaksial atau serat optik yang berkapasitas tinggi. Jalur-jalur ini dapat memuat transmisi data dalam jumlah besar secara simultan dengan menggunakan multiplexing. Terdapat input N untuk multiplexer. Multiplexer dihubungkan ke demultiplexer melalui sebuah jalur tunggal. Saluran tersebut mampu membawa N channel ke data yang terpisah. Multiplexer menggabungkan atau melakukan multiplexing data dari jaluran input N atau demultiplexer menerima aliran data yang sudah dimultiplexerkan, kemudian memisahkan atau melakukan demultiplexing data berdasarkan channel, lalu memisahkannya dan mengirimkannya ke saluran output yang tepat yang menggunakan secara luas dalam komunikasi data dapat dijelaskan melalui hal-hal berikut ini. Semakin tinggi rate data, semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisi sebagai besar perangkat komunikasi data individu memerlukan rukungan rate data yang relatif sedang-sedang saja. Maksudnya di sini adalah semakin besar fasilitas transmisi sebagai syarat untuk channel suara, semakin berkurang biaya per channel suatu individu. Kapasitas yang diperlukan untuk sebuah channel suara tunggal biasanya sedang-sedang saja. Selanjutnya, tujuan dan keuntungan multiplexing. Meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagai akses bersama. Mengurangi media penghantar. Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara memaksimalkan data yang diantar satu media penghantar. Meminimalisir biaya transmisi data dengan cara mengurangi pengguna satu media penghantar antara komputer host terminal. Memanfaatkan sumber daya efisiensi mungkin, membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin, memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya. Teknik multiplexing yang saya jelaskan adalah FDM, yaitu Frequency Division Multiplexing, di mana pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal atau dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Contoh aplikasi FDM ini yang populer pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler seperti GSM.
atau Global System Mobile yang dapat menjangkau jarak 100 meter per sekon. Tingkat generasi GSM adalah First Generation Analog Cellular pada sistem, yaitu mencapai 450-900. Kedua, frekuensi shift keying for signaling. 3. FDMA for spectrum sharing. 4. NMT atau Eropa, AMPS Amerika Serikat. Second generation digital cellular system yaitu 100-1800. FDM yaitu pemakaian secara bersama kabel yang mempunyai bandwidth yang tinggi terhadap beberapa frekuensi, atau setiap channel akan menggunakan frekuensi yang berbeda. Contoh metode multiplexer ini dapat dilihat pada kabel koaksial TV, di mana beberapa channel TV terdapat beberapa channel dan kita hanya perlu tunnel atau pengatur channel. Untuk gelombang yang dikehendaki pada teknik FDM ini tidak perlu ada modem karena multiplexer juga bertindak sebagai modem. Kelemahan lainnya juga dapat dilihat dari bandwidth jalur atau media yang dipakai bersama-sama yang tidak dapat digunakan sepenuhnya, karena sebagian dari frekuensi terpaksa digunakan untuk memisahkan antara frekuensi channel. Terima kasih.